Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Sebelum memulai segala sesuatu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema renungan hari ini adalah takut. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya 51 ayat 9 sampai yang ke-16, dan sebagai renungan kita terdapat di dalam ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, takut menjadi persoalan terbesar manusia dalam dunia hari-hari ini. Banyak orang hari-hari ini hidup dalam ketakutan, bahkan dikuasai ketakutan, sampai akhirnya mati karena ketakutan itu sendiri. Manusia takut mati, takut kehilangan harga diri, takut menjadi miskin, sehingga tidak sedikit yang akhirnya menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan hidupnya. Manusia takut dengan masa depannya sehingga menjadi putus asa dan hilang pengharapan. Alkitab dengan tegas berkata bahwa Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Dengan kata lain, ketakutan adalah roh yang membuat manusia tertekan, roh yang membuat manusia sengsara, dan roh itu bukanlah dari Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam ketakutan, tetapi seringkali manusia hidup dan dikuasai oleh ketakutan. Karena itu, kapan seseorang dapat mengalami ketakutan? Yang pertama adalah ketika kita jauh dari Tuhan dan melupakan kuasa-Nya. Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Itu berarti selama kita dekat dengan Tuhan dan selama kita hidup dalam kuasa-Nya, tidak ada alasan untuk kita takut, cemas, dan khawatir, karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Yang kedua, kapan seseorang dapat mengalami ketakutan? Ketika kita tidak mengingat firman Tuhan. Yang kita ingat seringkali hanya persoalan dan pergumulan. Seseorang menjadi takut jika ia tidak ingat dan tidak berpegang pada firman Tuhan. Karena itu Raja Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Artinya selama kita berpegang pada firman Tuhan dan selama kita simpan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan digentarkan oleh apapun. Dan yang ketiga, kapan seseorang dapat mengalami ketakutan? Yaitu ketika kita hanya memikirkan hal-hal yang negatif. Banyak orang yang akhirnya dikuasai oleh roh ketakutan. Persoalannya karena ada banyak orang yang selalu berpikir yang negatif. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Karena itu mari kita belajar dan biasakan berpikir hal-hal yang positif, supaya kita tetap memiliki roh keberanian untuk menghadapi situasi, masalah, persoalan apapun dalam hidup kita. Dan yang keempat, kapan seseorang bisa mengalami ketakutan? Yaitu ketika kita mengarahkan pikiran kita hanya kepada masalah dan persoalan hidup ini. Jika kita hanya berpikir masalah-masalah hidup ini, maka kita akan kehilangan semangat, kita akan kehilangan iman, dan akhirnya kita menjadi takut. Setan memang senang kita hanya pikirkan masalah dan persoalan. Dan inilah harinya
untuk kita bebaskan diri kita dari ketakutan. Mulai berjalan dalam iman, bersama dengan tuntunan Tuhan setiap hari, kita akan melihat kemenangan, sukacita, jalan keluar, dan kepastian dari setiap janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Karena itu kami berdoa, biarlah hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, kami tidak akan takut. Sebab kami tahu Engkau beserta dengan kami. Kami tidak bimbang, sebab kami percaya Engkaulah penolong yang sejati. Bimbing kami ya Tuhan, dan tuntunlah langkah hidup kami, agar kami terus berjalan dalam terang firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.